Ya, selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita yang penuh dari Tuhan, datang menghampiri tahtanya yang kudus. Dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama satu hati, kita beribadah menyembah Tuhan. Ataupun mungkin Anda mengikuti ibadah di waktu yang berbeda, tetap kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menghampiri Tuhan. Kepada jemaat sekalian yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah melewati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Jemaat sekalian, sebagai orang-orang yang dipercayai Tuhan untuk tinggal dan berada di negara ini, biarlah pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk mendoakan bangsa dan negara ini. Mari kita mendoakan dengan menaikkan satu pujian ini. Berkatilah Indonesia. Mari kita berdoa jemaat sekalian. Kami bersyukur Tuhan untuk pada pagi hari ini
di mana kami boleh datang ke hadirat Tuhan di tempat-tempat yang walaupun kami berada berbeda tempat, namun kami percaya Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus kami boleh dipersatukan sebagai umat-Mu, sebagai tubuh-Mu, dan Kau adalah kepala. Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bisa dekat dengan Engkau. Biarlah segala kerinduan kami yang terdalam kami bisa dapatkan di saat kami menjumpai Engkau Tuhan. Biar Engkau juga berbicara kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah pagi hari ini kami boleh memberikan satu pujian, penyembahan yang sungguh berkenan kepada Engkau, yang sungguh memuliakan Engkau Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan, untuk bangsa dan negara ini Tuhan, sudah 76 tahun bangsa ini berdiri. Kami percaya Engkau yang memberikan kepada kami satu keadaan di mana kami menjadi warga negara Indonesia. Kami lahir di tempat ini Tuhan, kami berada di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu. Kami bisa berdampak bagi bangsa ini Tuhan. Kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan. Kau juga sertai bangsa ini Tuhan. Kau sertai negara ini Tuhan. Dalam segala pergumulan, tantangan ke depannya, dengan segala permasalahan yang ada. Kau sertai daripada para pemimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Agar mereka boleh bekerja dengan keras untuk menjadikan bangsa ini satu bangsa yang maju, yang makmur, yang sungguh boleh memberikan satu rasa aman, rasa damai bagi masyarakat yang ada di dalamnya. Kami berdoa bersyukur Tuhan untuk bangsa negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama membaca satu bagian dari kitab Roma pasal 8 ayat 37 sampai dengan 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan, bahwa kita adalah umat kepunyaan Tuhan, di mana Kristus sebagai pengantara dan kita adalah miliknya. Teman sekalian, mari kita naikkan suatu pujian. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa, sebagai satu ungkapan syukur kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pencipta, Dia adalah Tuhan penebus, dan kita boleh mengambil tahta.
Shalom jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki minggu yang keempat dari bulan misi ini. Dan pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang terambil dari Maliaki pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, yaitu turning your heart to the Lord. Hendaklah hatimu berbalik kepada Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya, serta melaksanakan dalam kehidupannya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita sekali lagi tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu telah kami baca bersama-sama, dan kami rindu agar Roh-Mu yang kudus boleh bekerja dengan leluasa, baik melalui hamba-Mu yang menyampaikan maupun juga jemaat-Mu, mereka yang mengikuti secara online di rumah ya Tuhan. Sehingga sungguh ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini boleh berbicara kepada setiap kami, dan kami boleh diubahkan hati-hati kami untuk berbalik kepada Allah, sebagaimana firman Tuhan yang kami baca. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai turning back, berpaling atau berbalik kepada Allah, maka satu contoh yang paling dramatis pada zaman kita sekarang ini, yaitu kisah tentang seseorang yang bernama Rabi Maharaj. Dia adalah seorang India, dilahirkan pada tahun 1947 dan masih hidup sampai sekarang ini. Di dalam sebuah buku yang dia tulis sendiri yang berjudul Death of a Guru, A Remarkable True Story of a Man's Searching for Truth. Saudara, dalam buku itu Rabi Maharaj, namanya Rabi ya, orang India, jadi bukan seorang rabi, panggilannya namanya memang Rabi. Dia menceritakan bagaimana pengalaman dia itu untuk mengenal Tuhan dan berpaling daripada kehidupan lamanya sebagai seorang yang dikatakanlah guru daripada Hinduisme yang begitu dramatis sekali. Saudara, dia menceritakan bahwa dia terlahir dari ayahnya sendiri adalah seorang guru ya, dari kasta Brahma. Jadi itu kasta tertinggi, seorang pengajar ya, agama Hindu yang juga dianggap sebagai ada semacam titisan ya, atau bagian dari roh Brahma ada dalam diri ayahnya itu. Jadi ayahnya itu sangat dihormati ya, mendidik anak-anaknya dengan ketat sekali dari pengajaran mereka Hinduisme itu. Lalu ayahnya itu meninggal pada waktu dia masih berusia sekitar 10-11 tahun ya. Dan kemudian ayahnya ini dibakar sesuai dengan upacara, khususnya penghormatan daripada orang yang sangat disanjung dalam Hinduisme. Dikatakan bahwa itu merupakan upacara penghormatan sehingga dia, ibunya dan sebagainya tidak boleh menangis ya, dan bahkan menghayati itu sebagai satu penghormatan. Jadi setelah ayahnya meninggal itu, dia dalam usia masih 11 tahun itu, lalu kemudian orang-orang seolah-olah kemudian pengikut daripada ayahnya itu mengangkat dia sebagai pengganti ayahnya. Ya, para pengikutnya itu mereka berlutut di hadapan dia, dalam usia dia masih 11 tahun ya, memberi makanan, mengirim ini persembahan dan sebagainya. Jadi dalam kondisi demikian itulah dia dibesarkan. Ketika dia mulai memasuki usia remaja,
18-19 tahun itu, ternyata dia punya seorang sepupu yang sudah menjadi pengikut Kristus. Jadi dari situlah asal mulanya kemudian dia mengenal Tuhan, ya, dia mencari kebenaran itu sampai akhirnya dia berpaling sungguh-sungguh, ya, dari kehidupan yang lama, ajaran yang lama itu menjadi pengikut Kristus, dan dia menyaksikan Injil kemana-mana. Dia juga pernah bergabung dalam tim dari Billy Graham. Saudaraku sekalian, inilah satu kisah turning back yang sangat real sekali dalam kehidupan kita pada zaman sekarang ini, dan itulah yang merupakan berita utama daripada Maliaki pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam tadi. Bagian ini merupakan penutup daripada kitab Maliaki, bahkan penutup daripada seluruh perjanjian lama. Lalu kemudian ada masa vakum 400 tahun dan kita memasuki perjanjian baru, kitab yang pertama yaitu Injil Matius. Nah, pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam ini adalah berita, ya, penutupan dari seluruh perjanjian lama untuk menghantar masuk ke perjanjian baru. Dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-8, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudaraku sekalian, siapa Nabi Elia yang dimaksudkan ini? Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan Nabi Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-14. Jadi keduanya memang punya kemiripan, ya, dalam keberanian mereka untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, di dalam menegur umatnya untuk berpaling kepada Allah. Jadi memang disitulah maka Yohanes Pembaptis itu melambangkan Nabi Elia dalam perjanjian lama. Saudaraku sekalian, lalu apa berita yang disampaikan oleh Nabi Elia ini, yaitu Yohanes Pembaptis dalam perjanjian baru? Dikatakan dalam ayat yang ke-6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku sekalian, kalau kita sepintas melihat ayat yang ke-6 ini, seolah-olah berita utamanya itu adalah hati bapa-bapa berpaling kepada anak-anaknya dan anak-anak berpaling kepada bapa-bapanya. Saudara, itu memang betul. Tetapi sebagian para ahli mereka melihat daripada teks Ibraninya, jadi ada sesuatu yang tersirat di sini sebetulnya yang tidak diungkapkan, dan itu lebih sesuai dengan seluruh berita daripada kitab Maliaki. Yaitu kalau saya terjemahkan itu ada sedikit tambahan, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, dan bersama-sama hati mereka berbalik kepadaku, yaitu kepada Tuhan. Jadi message-nya di sini saudara, ya, yaitu pemulihan keluarga bapa dengan anak-anak, tetapi bukan berhenti di pemulihan keluarga, tetapi pemulihan keluarga ini kemudian membawa pemulihan kepada Allah. Itu saudara message yang utamanya di situ. Jadi saudaraku sekalian, yang pertama berbicara mengenai pemulihan keluarga, yaitu bapa dan anak. Kita tahu bahwa masalah keluarga yang terbesar pada zaman sekarang ini, para ahli pendidik mereka sepakat, yaitu masalah absent father. Keluarga di mana itu ayahnya itu tidak hadir di dalam kehidupan keluarga mereka. Bisa jadi sudah cerai, bisa jadi nggak cerai tapi ayahnya itu tidak pernah di rumah dan sebagainya. Jadi absent father. Seorang yang lain menyebut sebagai father deficiency disorder. Ya, masalah disorder dari tidak adanya bapak. Saudaraku sekalian, dan ini memang hal yang benar sekali. Di negara-negara maju dikatakan bahwa 80%, 85% dari masa remaja itu berasal dari keluarga yang fatherless. Ya, keluarga yang tidak ada bapak.
40% dari anak-anak remaja yang kemudian punya problem itu, mereka tidak tinggal dengan ayah biologis mereka. Ya. Jadi tidak lagi tinggal dengan ayah biologisnya, mungkin ibunya sudah cerai, menikah lagi dengan bapak angkatnya dan sebagainya. Dan yang lebih celaka lagi, anak-anak dibesarkan oleh dua mama, dua perempuan bagi mereka yang lesbian, atau dua bapak, dua pria bagi mereka yang gay. Saudara, kebayang tidak oleh saudara bagaimana kacaunya self image dari anak-anak itu ketika mereka dibesarkan oleh dua bapak atau dua ibu, ya, mana salah satu yang memainkan peran sebagai yang male dan yang female. Saudara sekalian, jadi anak-anak juga bingung ini, ya, identitas diri mereka dan sebagainya. Mereka juga banyak terpengaruh oleh pergaulan, tontonan, bacaan, internet dan sebagainya. Dan saudaraku sekalian, kalau ayah mereka, orang tua mereka tidak mengajar anak-anaknya, maka guru mereka adalah siapa? Adalah Mbah Google, ya, yang menjadi guru daripada anak-anak sekarang. Belakangan ini saya pandemi suka ngobrol dengan anak saya, ya khususnya yang laki, banyak di rumah sekarang juga. Kadang-kadang dia berbicara dan saya merasa ada pemikiran dia yang rada aneh, entah dari mana. Tapi kemudian saya menyadari, ya, itu rupanya diambil dari Mbak Google itu. Ya. Jadi saudaraku sekalian, banyak juga anak-anak yang kemudian kehilangan nilai-nilai hormat terhadap orang tuanya. Jadi di sini saudaraku sekalian perlu ada pemulihan keluarga bapak dan anak ini. Lalu dari situ kemudian menuju kepada pemulihan relasi dengan Allah. Saudaraku sekalian, pemulihan relasi dengan Allah, dan Allah sebagai apa? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Ya. Jadi Allah Bapa adalah figur Bapa yang paling sempurna, di mana kita sebagai anak-anaknya itu berbalik kepada Dia dan hubungan kita dipulihkan dengan Dia. Saudaraku sekalian, agama-agama lain banyak yang punya konsep Allah sebagai hakim, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai yang berdaulat, Allah sebagai yang berkuasa dan sebagainya. Tetapi Allah sebagai Bapa itu adalah khas keunikan kita sebagai orang percaya. Dan itulah hak istimewa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah yang dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang 15 dan ayat yang ke-16, bahwa kita boleh memanggil Dia sebagai Aba dan Bapa. Ya. Menggambarkan satu hubungan yang sangat dekat sekali. Panggilan sebagai Aba itu seperti panggilan dalam bahasa Inggris itu daddy, bukan hanya sebagai Bapa atau ayah biasa, tetapi satu hubungan yang sangat dekat sekali. Saudara, saya teringat bahkan almarhum Gus Dur pernah sebetulnya semacam humor juga, ya. Tapi dia katakan bahwa agama yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah agama Kristen. Ya. Karena kalau mereka berdoa cukup dengan suara yang pelan dalam hati mengatakan Bapa kami yang di surga. Saudaraku sekalian, tetapi inilah satu pemulihan hubungan dengan Bapa. Ya. Kalau Anda ingat kisah dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 mengenai perumpamaan anak yang hilang. Minggu yang lalu, Saudara Yogas juga sempat menyinggung sedikit bagian ini, di mana di situ yang menjadi intinya sebetulnya bukan perumpamaan tentang anak yang hilang, saya setuju sekali, tapi ada perumpamaan tentang Bapa yang mengasihi, ya. Bapa yang menunggu kita kembali ke dalam pangkuan Dia. Saudara, ada satu kisah yang menarik tentang sebuah lukisan, ya. Jadi satu kali diceritakan ada seorang yang kaya, lalu dia kemudian mengundang seorang pelukis yang terkenal untuk melukiskan mengenai gambaran dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ini. Coba lukis, ya, supaya bisa hidup kisah daripada perumpamaan anak yang hilang atau Bapa yang mengasihi
dari Injil Lukas pasal yang ke-15 itu. Saudara, pelukis ini melukis, setelah tiba waktunya ya, lukisan ditutup dengan penutup kain ya, lalu dibuka, ditunjukkan kepada orang kaya yang memesan lukisan itu. Dia senang sekali, orang kaya itu ya, menggambarkan bagaimana ekspresi wajah daripada bapak itu dengan tangan yang terbuka, lalu kemudian dia menyambut ya, anaknya berlari dari jauh itu kembali ke dalam embracing ya, kembali ke dalam pelukan daripada ayahnya itu. Dia senang sekali. Tapi ketika dia melihat lagi agak lebih detail, ada sesuatu yang dia rasa aneh. Loh, bapak yang digambarkan di situ memakai sepatu yang enggak matching. Sepatu kanan dan kirinya, yang satu warnanya biru, yang satu warnanya merah. Jadi orang kaya yang memesan lukisan ini mengatakan, gimana sih kamu ini bisa membuat kesalahan yang begitu konyol ini? Ini sepatunya enggak matching ini. Saudara, pelukis itu tersenyum ya, dan dia mengatakan, justru itu saya memang ingin menggambarkan. Dia katakan ya, bahwa bapaknya ini ketika dari jauh melihat anaknya pulang ya, maka dia segera mengambil sepatu. Dia tidak peduli, tidak punya waktu lagi melihat apakah sepatunya matching atau tidak matching dan sebagainya. Dia pakai aja apa yang dekat yang ada, sehingga dia berlari dan akhirnya ternyata sepatunya menjadi tidak matching itu. Itu adalah lukisan yang kemudian diberi judul The God of the Unmatched Shoes ya. Allah Bapa yang mengenakan sepatu yang tidak matching ya. Saudaraku sekalian, tetapi di situ menggambarkan ya, hati Bapa itu yang begitu rindu menyambut dari jauh, berlari-lari tanpa mempedulikan lagi sepatu yang dia pakai itu untuk menyambut kembalinya anak itu. Saudaraku sekalian, jadi pemulihan di sini dan satu tantangan yang diberikan di sini dan yang saya ingin berikan kepada saudara, yaitu kata kunci di sini adalah hati. Ya. Turning your hearts to the Lord. Hendaklah hatimu berpaling kepada Tuhan. Hati bapa kepada anak, hati anak kepada bapa, dan bersama-sama hati mereka kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, saya ingin mengekspos atau menggali lebih jauh ini tentang hati ini. Pernahkah Anda terbayang bahwa kalau kita berbicara mengenai hati, ya, dalam Alkitab itu ada ratusan ayat yang menyebut tentang hati. Tetapi apa maksudnya? Pernah terpikir tidak oleh saudara? Pernahkah Anda mengadakan penelitian hati itu apa sih sebetulnya? Ya, saya ingin kembangkan ini. Ada 3 saudara. Ya, pengertian yang utama tentang hati dalam Alkitab, dan saya mengajak Anda untuk membuka beberapa ayat yang agak banyak di sini yang menyinggung mengenai hati. Yang pertama dalam 1 Timotius pasal 1 Samuel perjanjian lama pasal yang ke-6 ayat yang ke-7, itu ketika Nabi Samuel memilih ya anak-anak dari Isai siapa yang akan menggantikan Saul. Dan ketika anak yang pertama Eliab ya yang muncul, dia cakep, dia tinggi, dan Samuel langsung jatuh cinta kepada Eliab. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Jadi di sini dikontraskan dengan manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi yang Tuhan lihat itu adalah hati. Jadi apa maksudnya saudara? Coba ya, satu ayat lagi aja, banyak sebetulnya, tapi waktu kita tidak terlalu banyak. Saya sangat selektif sekali di sini. Anda lihat satu ayat lagi, Mazmur 139 ayat yang ke-23 berbicara mengenai hati. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Saudara, jadi apa pengertian yang pertama ketika kita berbicara tentang hati ini? Anda ingat ya,
Mazmur 139 ayat yang ke-23 ini inspirasi dari sebuah pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Ketika Anda menyanyikan pujian itu, selidiki aku, lihat hatiku, apa Anda maksudkan? Jadi di sini saudara, hati yang pertama itu bersifat internal, ya, yang ada di dalam kedalaman hati seseorang yang sesungguhnya orang itu. Bukan yang dia tampilkan secara lahiriah, bukan kepura-puraan. Itulah Yesus yang sangat benci orang yang hanya sekedar menyebut dia Tuhan, Tuhan, yang sekedar beribadah secara lahiriah. Yesus mengeritik orang Farisi, mengatakan bahwa engkau seperti kuburan, di luarnya dilabur dengan putih, ya, tapi dalamnya seperti tulang-tulang. Saudara, jadi hati di situ menunjukkan kepada internal kedalaman diri seseorang yang sesungguhnya, bukan yang lahiriah, yang pura-pura. Betul saudara? Yang kedua, saudara, hati itu apa? Hati. Di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berbicara mengenai hati. Dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahasa Inggrisnya, karena dari situlah segala sesuatu mengalir keluar. Ya. Jadi apa hati di sini? Satu ayat lagi dalam Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 berbicara tentang hati. Apa di situ dikatakan? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan seterusnya. Nah, saudara, jadi hati ini apa di sini? Saya katakan hati ini ada sesuatu yang menjadi pusat sentral dalam diri seseorang, yang dari situlah mengalir keluar, ya, semua pemikiran-pemikiran, baik yang pemikiran yang baik ataupun yang jahat, keinginan-keinginan, ambisi, dan sebagainya. Jadi itu pusat diri kita, hati itu, ya, yang dari situ mengalir segala-galanya. Ya, firman Tuhan yang lain mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu artinya pusat orientasi kehidupan seseorang. Ya. Jadi hati itu bersifat internal, sentral, dan yang ketiga, hati itu apa? Saudara, ada banyak ayat sekali lagi di sini, tetapi waktu kita tidak banyak. Saya mengajak Anda melihat satu aja. Markus pasal yang ke-12. Ayat yang ke-30 bersama dengan bagian paralelnya sebetulnya, ya. Matius 22, Lukas pasal yang ke-10. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ayo. Bisa saudara melihat di situ, hati di situ apa? Hati di situ apa? Saudara, kalau Anda membandingkan ini dengan bagian yang paralel, Matius 22, Lukas 10, dalam Perjanjian Lama, Ulangan pasal yang ke-11, saudara, menarik ya. Matius 22 dan Lukas pasal yang ke-10 berbicara itu agak beda sebetulnya. Urutannya juga ada beda. Tapi semuanya sama, yaitu hati ditempatkan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi saudaraku sekalian, ayat ini tidak berarti bahwa kasihlah Tuhan Allahmu itu kita ada segenap hati, ya, bagian dari kita yang lain segenap jiwa, bagian diri yang lain segenap akal budi, ya, segenap kekuatan, bukan itu. Tetapi yang lain itu sebetulnya merupakan penekanan kepada apa? Kepada hal yang pertama, menunjukkan apa? Totalitas diri kita. Betul? Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap
jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, ingin memberikan penekanan kepada yang pertama, segenap hati, dan intinya berbicara tentang totalitas diri kita. Setuju saudara? Jadi di sini Anda melihat ya, hati itu ada 3 hal yang utama. Internal, sentral, dan total, saudara. Totalitas diri kita. Itulah sebabnya kita kalau ngomong kan ini our whole being, saya katakan. Itulah sebabnya kalau Anda misalnya berbicara dengan seseorang, dia katakan, wah, apakah kamu melayani Tuhan full time? Dia mengatakan, oh enggak, saya tidak full time, tapi full heart. Maksudnya apa? Maksudnya segenap ya totalitas diri dia. Betul? Kalau Anda bicara misalnya ya sepenuh hati, lamanya apa? Setengah hati. Gitu. Jadi itu bukan totalitas diri Anda. Jadi di sini saudara saya katakan bahwa ya hati itu sekali lagi 3 hal yang utama ya. Coba Anda hafalkan. Yaitu bersifat internal, diri kita yang di dalam yang sesungguhnya. Bersifat sentral, merupakan pusat diri kita yang dari situ mengalir semua pemikiran-pemikiran, keinginan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah totalitas diri kita. Itu hati saudara. Jadi saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, hendaklah hatimu berpaling kepada Allah. Itu bukan berbicara mengenai identitasmu, KTP-mu. Engkau punya surat baptisan, sekarang kau punya identitas sebagai orang Kristen. Bukan itu gampang saudaraku sekalian, gampang. Juga bukan bicara tentang kantongmu, sekedar engkau merasa bahwa saya sekarang sudah menjadi orang Kristen, saya mulai belajar memberi persembahan, bahkan perpuluhan sekalipun. Gampang itu saudara, gampang saya katakan. Juga bukan cara berbisnis Anda, ya. Saya ingat satu kali berbicara dengan seseorang, ya. Dia katakan, waduh, sekarang saya ini sejak jadi orang Kristen, cara saya berbisnis itu mesti beda ya. Saya nggak berani lagi sekarang itu terlalu macam-macam, ya. Kalau dulu servis inco itu ya, berani ngasih apa aja ya, perempuan dan sebagainya. Saya dulu sebelum bertobat juga, ya. Saya ikut dengan saya yang ada kontraktor nasional waktu itu ya. Pergi ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Itu saya tahu sendiri ya. Bagaimana pejabat-pejabat ke sana itu di pesawat sudah ada beberapa yang mendampingi mereka selama beberapa hari. Ya. Tapi dia katakan, saya sekarang nggak berani gitu-gitu. Kalau amplop gimana? Amplop masih jalan lah amplop sih ya. Habis gimana? Saudaraku sekalian, saya katakan itu gampang saudaraku sekalian. Ketika seseorang hatinya dimenangkan oleh Tuhan, maka totalitas dirinya, ya, sentral dirinya diubahkan, ya, internalnya berubah, maka yang lain itu mengikuti dengan sendirinya, gampang. Setuju saudara? Ya. Jadi ini firman Tuhan berkata, hatimu yang Tuhan ingin berbalik kepada Dia. Saudaraku sekalian, sebagai penutup, satu contoh yang paling konkret, saya tidak mau ambil jauh-jauh tentang seseorang dalam firman Tuhan, dalam Alkitab yang dimenangkan hatinya oleh Tuhan. Sudah tahu siapa? Saya katakan yaitu, saya sebut sebagai Kakanwil Pajak daerah Palestina. Kepala kantor wilayah pajak daerah Palestina yang namanya Sakius. Kang Sakius. Ya, ini orang yang dahulu itu ya uang nomor 1, hatinya ada di duit. Dia rela mengorbankan segala-galanya, dianggap sebagai pengkhianat bangsanya dan sebagainya, nggak apa-apa, asal dapat uang. Dan sistem perpajakan dikatakan waktu itu dari pemerintahan Roma itu ada agak setengah diborongkan ya. Jadi kanwil itu ya kan ditarget pokoknya satu wilayah dapat sekian gitu. Nah, lebihnya itu terserah. Itu buat kanwilnya itu, kira-kira gitu ya. Jadi dia berlomba-lomba mencapai targetnya itu sebanyak mungkin supaya dia yang lainnya masuk ke kantong dia. Orang ini saudaraku sekalian, gitu, ketika dia mengenal Tuhan Yesus, berjumpa dengan Yesus, hatinya diubah. Luar biasa ya.
Hatinya diubah, pusat kehidupannya berubah. Dan dia katakan apa? Dulu hartanya yang menjadi jantungnya, menjadi sentral kehidupannya, yang menjadi totalitas dirinya, dia berkorban segala-galanya demi hartanya itu. Setelah dia mengenal Yesus, dia katakan apa? Dia katakan bahwa setengah daripada milikku, ku berikan kepada orang miskin, dan yang setengahnya lagi, kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti dengan 4 kali lipat. Luar biasa ya. Ini perubahan yang sangat fundamental. Yang berubah apanya? Hatinya. Apanya itu? Internal orang itu diubahkan. Setuju saudara? Sentral pusat kehidupannya diubahkan. Dan totalitas dirinya diubahkan. Yang lainnya mengikuti gampang, saya katakan. Dan itulah saudaraku sekalian tantangan yang saya berikan kepada Anda dalam bulan misi ini. Saya tahu sebagian saudara ada orang-orang percaya yang sudah lama mengikut Tuhan dan sebagainya. Tetapi apakah engkau sungguh-sungguh hatimu sudah diserahkan kepada Tuhan? Engkau jawab saudaraku sekalian. Pertanyaan yang terakhir. Coba saudara jawab ini ya. Di dalam Alkitab tidak ada. Pertanyaan saya adalah ketika Sakius sudah dimenangkan hatinya oleh Tuhan, dia bertobat, ya. Apakah dia masih melanjutkan pekerjaannya sebagai kanwil pajak atau dia meninggalkan pekerjaannya? Alkitab tidak ada. Tapi kira-kira menurut Anda bagaimana? Coba, kira-kira menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya, ya, saudara lihat itu Injil Lukas pasal yang ke-19, Sakius itu. Pasal yang kelima, Injil Lukas pasal yang kelima, ada seorang pemungut cukai yang lain yang bertobat juga, namanya Matius, ya, Lewi, yang kemudian menjadi penulis Injil Matius. Ya. Tapi Anda lihat, rupanya banyak penafsir setuju, Matius itu kemudian dia bertobat, mengenal Tuhan, dia mengundang orang berdosa, para pemungut cukai yang lain, dan di situ rupanya Sakius juga diundang. Di situ dia mulai mendengar Tuhan Yesus, ya kan? Lalu dia mengenal Tuhan Yesus, dia juga memakai pola Matius itu, mengundang orang banyak, ya, untuk menyaksikan tentang Yesus. Nah, jelas tuh ya. Kalau dia mengundang rekan-rekan pemungut cukai lainnya dan sebagainya, pasti dia masih menjabat jabatan itu. Betul nggak? Nah, mungkin dia sudah mundur dari jabatannya, dia undang rekan-rekan pemungut cukai yang lain, mana mau datang, ya kan? Jadi dari situ saya katakan, dengan kata lain, saya katakan bahwa Sakius, saya percaya yang sudah bertobat, hatinya dimenangkan oleh Tuhan, dia tetap dengan jabatannya sebagai kanwil pajak, tapi dia merubah sekarang kantor perpajakannya itu menjadi ladang misi dia. Amin, saudara. Setuju? Ya tetap dalam jabatan itu, tetapi sekarang itu menjadi ladang misi dia. Dan inilah saudaraku sekalian tantangan yang saya berikan kepada Anda pada hari ini. Hendaklah engkau berikan hatimu berbalik kepada Tuhan dan jadikanlah tempat di mana engkau berada itu sebagai ladang misimu. Di tempat pekerjaanmu, di dalam keluargamu, tetanggamu. Jadikan sebagai ladang misi di mana engkau bersinar dan orang boleh memuliakan nama Tuhan melalui kehidupanmu. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Silakan saudara yang berada di rumah, engkau taruh tangan kananmu dalam hatimu, di dekat hatimu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, jamah hatiku pada pagi hari ini. Selama ini mungkin aku percaya kepada Engkau hanya sebagian daripada diriku. Hanya lahiriah saja. Tetapi pusat diriku masih berorientasi kepada hal yang lain. Tetapi pada hari ini firman-Mu berbicara dengan jelas, ya Tuhan. Aku mau datang kepadamu. Ubahkan hatiku. Jadilah raja bertata dalam kehidupanku, dalam diriku, dalam hatiku. Dan jadikan tempat di mana aku berada menjadi ladang misimu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hatiku,
oleh Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami sangat berharap kondisi Bapak, Ibu, Saudara-saudari ada dalam keadaan baik karena pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita masih berada di dalam keterbatasan akibat pandemi yang terus berlangsung sampai saat ini, namun kita tetap bisa melihat anugerah demi anugerah yang dialami sehari-hari. Mazmur 46 ayat 1 mengatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong di dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah dasar dan kekuatan dalam pengharapan kita. Melalui kesempatan kali ini, perkenankan kami, pengurus Badan Misi GKI Anugerah, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, yang dengan segala kemurahan hati telah mendukung pelayanan Badan Misi sepanjang tahun 2020-2021. Sepanjang tahun pelayanan tersebut, sudah terhimpun dana sebesar Rp568.581.000 yang telah digunakan untuk mendukung operasional STT SAPPI, beberapa mahasiswa teologi, dan 13 orang misionaris. Terpujilah nama Tuhan yang telah memenuhi segala keperluan tersebut melalui tangan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Selanjutnya, untuk tahun pelayanan 2021 sampai 2022, kita telah menganggarkan dana sebesar Rp775.238.000. Dana tersebut akan dipergunakan hanya untuk mendukung biaya rutin beberapa kegiatan seperti operasional STT SAPI, mahasiswa teologi, dan 13 orang misionaris di beberapa pelosok wilayah Indonesia. Sedangkan kegiatan yang non-rutin terpaksa ditiadakan dan tidak dianggarkan dananya. Tentu saja kebijakan ini dilakukan mengingat kondisi pandemik yang berlangsung hingga saat ini dan tidak memungkinkan untuk dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut. Saat ini kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk terus mendukung kami, baik melalui doa, daya, dan dana. Adalah sebuah kesempatan dan kehormatan bagi kita jika dapat mengambil bagian dalam misi kerajaan Allah di Indonesia. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mendoakannya. Dan jika Allah menggerakkan, silakan memberikan dukungan dana melalui rekening BCA nomor 777-125-4725 atas nama GKI Jabar Anugerah. Sesuai dengan tema dari bulan misi 2021 atau PMP 41, yaitu Turning Back, yang mengajak kita kembali kepada hatinya Allah, kembali kepada ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati mengajak kita semakin dekat kepada Allah, dan ketika kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin mampu merasakan degup jantungnya Allah, yaitu mengasihi manusia, menyelamatkan manusia. Mari kita melakukannya bersama-sama dengan bersukacita. Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih, dan kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian
dan kita bisa bersama-sama mengerjakan misi kerajaan Allah sepanjang tahun pelayanan ini. Shalom. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mendukung Badan Misi. Dalam kondisi seperti sekarang ini, pengisian kartu tekad misi tahun pelayanan 2021-2022 dapat dilakukan dengan mengisi Google Form yang telah disediakan. Pengisian Google Form ini akan membantu kami untuk dapat berinteraksi dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sehingga kita harapkan berbagai informasi pekerjaan misi dapat disampaikan dengan cepat dan secara langsung. Berikut ini kami sampaikan panduan untuk mengisi Google Form tersebut. Pertama-tama, silakan Anda mengklik link Google Form yang sudah diberikan. Bisa melalui handphone Anda maupun laptop atau komputer Anda. Anda akan masuk dalam Google Form dan silakan apabila Anda belum login, silakan login menggunakan email Anda. Selanjutnya, mulailah mengisi dengan alamat email aktif Anda. Selanjutnya, silakan masukkan nama lengkap Anda, alamat lengkap tempat tinggal Anda, juga nomor handphone atau WhatsApp yang bisa dihubungi. Selanjutnya silakan Anda memilih status keanggotaan Anda. Apakah Anda anggota Jemaat GKI Anugerah? Apabila bukan, silakan Anda memilih simpatisan. Selanjutnya, apabila Anda adalah anggota Jemaat GKI Anugerah, silakan masukkan nomor anggota jemaat Anda. Apabila Anda melupakannya, silakan dikosongkan saja. Selanjutnya, silakan Anda mengisi di manakah Anda beribadah. Bisa di kebaktian umum, atau di Bajem, atau di youth, ataupun di pos lainnya. Selanjutnya, silakan Anda memasukkan nilai nominal komitmen yang akan Anda persembahkan untuk pekerjaan misi. Ada dua opsi untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa menuliskan komitmen Anda per bulan, atau mungkin Anda bisa juga mengisikan komitmen Anda dengan nominal secara sekaligus. Selanjutnya, Anda silakan memilih apakah Anda bersedia untuk diundang ke dalam grup WhatsApp untuk menerima update informasi tentang pekerjaan misi di GKI Anugerah. Sebelum Anda menekan tombol submit, silakan Anda boleh memperhatikan beberapa informasi, terutama mengenai nomor rekening persembahan misi PMP 41 GKI Anugerah. Silakan Anda mencatat terlebih dahulu nomor rekening tersebut sebelum Anda menekan tombol submit. Setelah Anda menekan tombol submit, maka data Anda sudah tercatat dalam database kami. Pada akhirnya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang mengundang kita untuk terlibat di dalam pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kiranya Allah, Sang Pemelihara kehidupan, akan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan melimpah. Hormat kami, Badan Misi GKI Anugerah Bandung. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Di layar sudah tertera QR Code, jadi jemaat bisa memberikan persembahan melalui QR Code, atau juga bisa mentransfernya dengan rekening yang sudah dicantumkan di layar Anda. Di kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ialah pada pagi hari ini ada satu kegerakan di mana kita rindu untuk menjadi pemberita Injil, dan kita bisa menyampaikan berita sukacita ini kepada orang yang membutuhkan. Di luar sana banyak orang yang membutuhkan.
Jemaat sekalian, sambil berdiri kita akan masuk di dalam doa penutup sekaligus doa berkat. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu mohonkan berkat-Mu ke atas kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai seterusnya. Amin.